Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asy Wulandari dengan NIM 2301054 selaku moderator sekaligus pemateri pertama pada kelompok 4. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah farmakologi dasar yaitu Ibu Apoteker Mira Febrina Magister Sains yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video presentasi kami mengenai metabolisme obat. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Asy Wulandari, lalu ada partner saya yaitu Elva Osa Syafrizal, Farhan Rifki Ahmad Putra, Iva Wilma Petrina, Nadia Iftiwata Rahmah, Naswa Mahmuda Tunisa, Rizka Ananda Putri, dan yang terakhir ada Yola Julianti Putri. Baiklah, selamat menyaksikan. Pokok pembahasan mengenai materi metabolisme obat terbagi menjadi 7. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada tempat-tempat metabolisme obat, yang ketiga ada metabolisme obat di hepar, fase-fasenya, mekanismenya, dan juga enzim yang terlibat. Yang keempat ada induktor dan inhibitor enzim metabolisme, yang kelima ada prodrug, yang keenam ada laju lintas pertama atau first phase effect, dan yang ketujuh ada faktor yang mempengaruhi metabolisme. Baiklah, langsung saja di sini saya akan membahas mengenai apa itu pengertian dari metabolisme obat. Jadi, metabolisme obat adalah proses perubahan struktur kimia obat agar nantinya dapat diserap oleh tubuh dan memberikan efek obat, misalnya mengatasi keluhan kesehatan. Proses ini mempengaruhi kecepatan dan efisiensi obat dalam memberikan efek terapeutik atau dihilangkan dari sistem. Selanjutnya yang kedua adalah tempat-tempat metabolisme obat. Jadi metabolisme obat ini terutama terjadi di hati, yakni di membran endoplasmic reticulum atau mikrosom dan di sitosol. Tempat metabolisme yang lain atau ekstrahepati adalah dinding usus, ginjal, paru, darah, otak, dan kulit. Juga terjadi di lumen kolon. Tujuan dari metabolisme obat ini adalah untuk mengubah obat yang non-polar atau larut lemak menjadi polar atau larut air agar dapat diekskresikan melalui ginjal atau empedu. Dengan perubahan ini, obat aktif umumnya diubah menjadi inaktif, tetapi sebagian berubah menjadi lebih aktif jika asalnya prodrug, kurang aktif atau menjadi toksik. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Yang ketiga, metabolisme obat di hepar, fase-fase metabolismenya, dan mekanisme metabolisme dan enzim yang terlibat. Mekanisme obat di hepar. Setiap obat akan mengalami proses farmakokinetik di dalam tubuh. Proses ini mencakupi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Proses metabolisme obat khususnya terjadi di hepar, yaitu di membran endoplasmic reticulum atau mikrosom dan di sitosol. Proses-proses farmakokinetik, penyerapan, distribusi, metabolisme, dan eliminasi menentukan seberapa cepat dan berapa lama obat akan ada di organ sasaran. Setelah obat diserap menembus dinding usus, obat akan disalurkan oleh darah porta ke hati. Sebelum masuk ke sirkulasi sistemik, pada umumnya hatilah yang bertanggung jawab dalam metabolisme sebelum obat mencapai sirkulasi sistemik. Secara umum, xenobiotika lipofilik diubah menjadi produk yang lebih polar dan karenanya lebih mudah diekskresikan. Reaksi fase 1 terdiri dari oksidasi, reduksi, dan hidrolisis yang mengubah obat menjadi lebih polar, dengan akibat menjadi inaktif, lebih aktif, atau kurang aktif. Reaksi metabolisme yang terpenting adalah oksidasi oleh enzim citokrom P450 atau disebut CYP. Salah satu isoenzim CYP yaitu CYP3A45 merupakan CYP yang paling banyak di hati maupun usus halus dan memetabolisme sebagian besar obat. Reaksi fase 2 merupakan konjugasi dengan substrat endogen, yaitu asam glukuronat, asam sulfat, asam asetat, atau asam amino, dengan akibat obat menjadi sangat polar. Dengan demikian hampir selalu tidak aktif. Reaksi fase 2 yang terpenting adalah
glukoronidasi melalui enzim UDP, glukoronil transferase yang terutama terjadi di dalam mikrosom hati dan juga di jaringan ekstrahepatik atau onus halus, ginjal, paru, dan kulit. Selanjutnya, mekanisme metabolisme obat. Yang pertama ada absorpsi, yaitu proses penyerapan obat dari tempat pemberian menuju ke sirkulasi sistemik atau darah. Yang kedua ada distribusi, yaitu proses obat dihantarkan dari sirkulasi sistemik ke jaringan dan cairan tubuh. Yang ketiga ada metabolisme obat, yaitu obat diubah menjadi bentuk yang dapat dibuang dari tubuh. Yang keempat ada ekskresi, yaitu proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme obat yang sudah tidak digunakan oleh tubuh baik dalam bentuk aktif atau tidak aktif. Selanjutnya enzim-enzim yang terlibat. Enzim yang berperan dalam biotransformasi obat dapat dibedakan berdasarkan letaknya di dalam sel, yaitu enzim mikrosom yang terdapat dalam retikulum endoplasma halus atau yang pada isolasi in vitro membentuk kromosom, dan enzim non-mikrosom. Kedua enzim metabolisme ini terutama terdapat dalam sel hati, tetapi juga terdapat dalam sel jaringan lain, misalnya ginjal, paru-paru, epitel, saluran cerna, dan plasma. Di lumen saluran cerna juga terdapat enzim non-mikrosom yang dihasilkan oleh flora usus. Enzim mikrosom mengkatalisis reaksi glukoronida, sebagian besar reaksi oksidasi obat, serta reaksi reduksi dan hidrolisis. Sedangkan enzim non-mikrosom mengkatalisis reaksi konjungsi lainnya, beberapa reaksi oksidasi, reaksi reduksi, dan hidrolisis. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang induktor dan inhibitor enzim metabolisme. Yang pertama, induksi enzim. Banyak obat mampu menaikkan kapasitas metabolismenya sendiri dengan induksi enzim atau menaikkan kapasitas biosintesis enzim. Induktor dapat dibedakan menjadi dua enzim yang diinduksinya antara lain jenis fenobarbital, jenis metilkolantrena. Yang kedua ada inhibisi enzim. Inhibisi atau penghambatan enzim bisa menyebabkan interaksi obat yang tidak diharapkan. Interaksi ini cenderung terjadi lebih cepat daripada yang melibatkan induksi enzim. Karena induksi ini terjadi setelah obat yang dihambat mencapai konsentrasi yang cukup tinggi untuk berkompetisi dengan obat yang dipengaruhinya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang prodrug. Prodrug adalah obat atau senyawa yang tidak aktif secara farmakologis, yang setelah dikonsumsi atau dimetabolisme menjadi obat yang aktif secara farmakologis. Daripada memberikan obat secara langsung, prodrug yang sesuai dapat digunakan untuk meningkatkan cara obat diserap, didistribusikan, dimetabolisme, dan diekskresikan. Hal ini mengurangi efek obat yang merugikan atau tidak diinginkan, terutama yang penting dalam pengobatan seperti kemoterapi yang dapat menimbulkan efek samping parah yang tidak diinginkan. Prodrug dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama berdasarkan cara tubuh mengubah prodrug menjadi obat aktif, yaitu yang pertama prodrug tipe 1 mengalami bioaktif di dalam sel atau intraseluler. Contohnya itu adalah analog neokleosida antivirus yang harus difosforilasi dan statin penurunan lipid. Yang kedua ada prodrug tipe 2 berdasarkan bioaktif di luar sel atau ekstraseluler. Ini terutama pada cairan pencernaan atau di sistem peredaran darah tubuh, khususnya itu di darah. Contohnya ada prodrug tipe 2 adalah salisin dan prodrug enzim tertentu yang diarahkan pada antibodi, gen, atau virus yang digunakan dalam kemoterapi atau imunoterapi. Sekian. Baiklah, saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang laju lintas pertama atau first pass effect. Untuk beberapa obat, tertib pemakaian mempengaruhi kecepatan metabolisme. Sebagai contoh, obat yang diberikan parenteral, transdermal, atau inhalasi akan mempunyai kemungkinan untuk terdistribusi dalam tubuh sebelum dimetabolisme oleh hati. Sebaliknya, bila obat diberikan per oral, maka availabilitas sistemiknya kurang dari 1 dan besarnya bergantung pada jumlah obat yang dapat menembus dinding saluran cerna atau jumlah obat yang diabsorpsi dan jumlah obat yang mengalami eliminasi presistemik atau metabolisme lintas pertama di mukosa usus dan dalam hepar. Obat yang digunakan secara oral akan melalui liver atau hepar sebelum masuk ke dalam darah menuju ke daerah lain dari tubuh, misalnya otak, jantung, paru-paru, dan jaringan lainnya.
Di dalam liver terdapat enzim khusus yaitu sitokrom P450 yang akan mengubah obat menjadi bentuk metabolitnya. Metabolit umumnya menjadi lebih larut dalam air atau polar dan akan dengan cepat diekskresi keluar tubuh melalui urin, feses, keringat, dan lain-lain. Hal ini akan secara dramatik mempengaruhi kadar obat dalam plasma di mana obat yang mengalami first pass metabolism akan kurang biopalibitasnya sehingga efek yang dihasilkan juga berkurang. Di sini kami memberikan ilustrasi dari laju lintas pertama atau first pass effect dengan obat oral. Dimulai saat kita menelan obat, lalu dibawa ke saluran pencernaan yang dimana di sana nantinya akan dihancurkan dan diserap sebagian. Setelah sebagian obat diserap di saluran pencernaan dan masuk ke portal hepatik, lalu dibawa oleh portal vein ke hati. Beberapa obat segera dimetabolisme di hati. Inilah yang disebut dengan metabolisme lintas pertama. Lalu dari hati, obat akan dikirim ke sirkulasi sistemik. Faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme obat. Seperti yang kita tahu, metabolisme itu merupakan dari genetika obat, yaitu proses masuknya obat ke dalam tubuh, lalu diserap hingga dikeluarkan zat sisanya. Yang pertama adalah faktor genetik atau faktor keturunan. Perbedaan individu pada proses metabolisme sejumlah obat kadang-kadang terjadi dalam sistem kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor genetik atau keturunan ikut berperan terhadap adanya kecepatan metabolisme obat tersebut. Nah, adanya variasi genetik inilah yang mempengaruhi tingkat aktivitas enzim dan akan memberikan pula variasi dalam kecepatan metabolisme obat. Variasi genetik ini bisa dalam bentuk variasi enzim yang berperan dalam ikatan atau transport obat. Yang kedua ada faktor umur dan jenis kelamin. Beberapa penelitian membuktikan adanya pengaruh kecepatan metabolisme obat karena pengaruh umur dan jenis kelamin. Pada orang tua rata-rata 77 tahun, waktu paru antipirin dan penebutazon masing-masing 45% dan 29% lebih besar dibandingkan kontrol rata-rata 26 tahun. Yang ketiga, ada faktor interaksi obat, yaitu beberapa obat disebabkan oleh sifat lipofiliknya yang sangat tinggi. Tidak saja diterima oleh enzim pada tempat aktifnya, tetapi secara tidak spesifik berikatan dengan membran lipofil pada retikulum endoplasma. Pada keadaan ini, mereka dapat menginduksi enzim mikrosom atau secara kompetitif dapat menghambat metabolisme obat lain yang diberikan bersama-sama. Hal ini dapat menyebabkan efek terapi suatu obat menjadi menurun atau menyebabkan efek toksik pada obat-obat dengan indeks yang terapi yang sempit. Yang keempat ada faktor penyakit. Penyakit dengan penyakit akut atau kronis yang mempengaruhi fungsi hati akan mempengaruhi jumlah metabolisme obat. Penyakit-penyakit seperti hepatitis kolik, hemokomatis, dan lain-lainnya. Hal ini disebabkan karena adanya aliran ke hati terganggu, sehingga untuk obat-obat yang aliran darah yang masuk merupakan tahap penentu metabolisme juga akan terhambat. Yang terakhir ada faktor nutrisi, yaitu orang yang mengkonsumsi protein setiap harinya, waktu paru antipirinnya lebih pendek dibandingkan subjek vegetariannya, yaitu kecepatan metabolisme obat juga dihambat pada keadaan defisiensi vitamin A, asam askorbat, vitamin E, dan lain-lainnya. Unsur-unsur seperti kalsium, magnesium, seng, serta tembaga, yaitu adanya beberapa obat dalam bahan kimia dapat mempengaruhi aktivitas obat lain serta senyawa-senyawa kimia yang lainnya.